ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV, pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan kajian kita dalam episode klinik pernikahan, di mana di kajian lalu, pada episode yang lalu kita telah membahas tentang nasihat yang kelima, yaitu tenggelamkan kesalahan di lautan cinta. Aghrikal akhta fi hubbi fil bahril hub. Tenggelamkan segala kesalahan dalam lautan cinta. Artinya mengabaikan kesalahan-kesalahan sang suami ya dengan lautan cinta. Karena memang apabila seorang sudah memiliki cinta sudah bersemayam di hatinya, maka apa yang dilakukan, baik itu berupa kesalahan ataupun kesilapan orang yang dia cintai, itu tidaklah berarti bagi dirinya. Karena kesalahan itu akan dikalahkan dengan kecintaan yang sangat dalam. Kemudian ikhwah, nasihat yang keenam, min hubbiz zauji hubbu man yuhib. Di antara tanda kecintaan seorang istri kepada suaminya, yaitu dia mencintai orang yang dicintai oleh sang suami. Kalau ada seorang istri mencintai suaminya, sayang terhadap suaminya, perhatian terhadap suaminya, ini bukanlah satu hal yang aneh, ya. Tetapi sayangnya ini, kecintaan ini, itu bisa diuji, ya, bisa kita mengujinya. Bagaimana? Yaitu kita melihat seberapa besar kecintaannya terhadap orang-orang yang dicintai oleh kekasihnya. Ini menunjukkan seberapa dalam cintanya kepada sang kekasih, sang suami. Kalau dia mencintai suami, dia sementara tidak terhadap orang yang dicintai sang suami, ini ya kecintaan biasa-biasa saja. Ya, cintaan biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah sampai pada tahap, pada derajat, pada level di mana dia tidak hanya mencintai kekasihnya, mencintai sang suami,
tapi dia sampai pada tahap dia juga mencintai orang yang dicintai oleh kekasihnya. Ini menunjukkan cintanya memang sangat tebal. Cintanya sudah mengakar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat siapa sih orang yang dicintai oleh suami, ya, oleh sang suami? Siapa sih, ya, orang-orang yang tentunya dihormati oleh sang suami? Ini tentu harus difahami oleh setiap para istri. Harus difahami oleh setiap seorang akhwat yang memiliki suami yang sudah menjadi kekasih hatinya. Contohnya siapa, ikhwatiddin? Ya, tentunya orang tua. Ya, orang tua. Saya kira hampir seluruh anak sayang dengan orang tuanya. Hampir, ya, walaupun kita tidak katakan seluruhnya. Hampir seluruh anak sayang kepada orang tuanya. Walaupun apa yang pernah terjadi antara dia dan orang tuanya, namun kesayangan tersebut, sayang tersebut itu tidak pupus dari hati. Terlebih lagi sayangnya orang tua terhadap si anak. Baik. Suami sayang kepada orang tuanya. Sayang kepada kakak, abang dan adik kandungnya misalnya. Maka selayaknya bagi seorang istri yang telah menjadikan suaminya sebagai kekasih hatinya, sudah sangat layak bagi dia juga untuk menyayangi, untuk mengasihi orang yang dikasihi oleh suaminya. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, tentunya istri harus mempelajari hal ini. Oke lah, kalau masalah orang tua ya sudah fahamlah kita. Kalau masalah saudara atau saudarinya fahamlah kita. Tapi mungkin ada orang-orang yang ada hubungan kerja dengan istri kita, suami, ya, sang suami, atau dia punya kawan-kawan atau teman-teman yang rapat dengan suami kita, ya, atau ada teman-teman karib sang suami, hendaklah istri juga sayang kepadanya. Dengan artian jangan sampai ketika suami kedatangan teman, suami kita lihat senang dengan kedatangan teman tersebut, tapi kita memperlihatkan wajah yang tidak suka dengan kedatangan itu. Ya. Ini akan menimbulkan masalah dalam sebuah rumah tangga. Minimal akan memberikan celah untuk masuknya setan untuk mengobok-obok rumah tangga seorang muslim. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya, itu akan terbukti juga dia mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Salah satu bukti orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita lihat dalam bab-bab yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, seperti hubbul ansar minal iman, mencintai sahabat-sahabat ansar termasuk keimanan. Mengapa demikian ikhwah? Karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Dan itu satu kecintaan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Makanya kalau seandainya ada orang yang benci dengan orang-orang Ansor, sementara dia katakan dia cinta kepada Allah Rasulnya, ini kecintaan yang masih dipertanyakan. Kalau memang benar dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus mencintai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kalangan muhajirin dan ansor. Kita berikan contoh ikhwah. Salah satu tanda kita mencintai seseorang
kita mencintai yang dicintainya. Seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai dari kalangan laki-laki? Beliau menjawab dengan tegas, lugas, tidak punya makna apapun. Apa kata beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Lantas sahabat nanyakan lagi, dari kalangan kaum wanita ya Rasulullah? Beliau menjawab, anak beliau, putri beliau, yaitu Aisyah Siddiqah, istri beliau. Inilah orang yang paling beliau cintai dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan kami adalah orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia membenci orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, berarti dia tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong kalau mereka mencintai Allah dan Rasulnya kalau seperti itu. Bohong dia kalau dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara mereka membenci orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan ikhwah, satu hal yang sangat aneh, ganjil kita lihat, bukan hanya sekadar membenci, tapi bahkan melaknat Abu Bakar, melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini omong kosong kalau mereka itu mencintai Allah. Omong kosong. Nol besar kalau mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya hendaklah kita mencintai orang yang dicintai kekasih kita. Perhatikan, Allah mencintai seseorang. Kita mengatakan cinta kepada Allah. Apa berani kita memusuhi orang yang dicinta oleh Allah? Tentu ganjil kan kalau kita katakan kita cinta kepada Allah sementara kita benci kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ganjil sekali. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, kalau benar kita mencintai, benar kita mengasihi orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh kekasih kita. Wahai para ummahat, wahai para istri, wahai para akhwat yang sudah memiliki suami yang sudah dia katakan posisinya sebagai Arjunanya, dia cinta kepada suaminya. Ya, maka hendaklah dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh sang suami. Terutama seperti orang tua, ya, orang tua suami. Atau tepatnya bahasanya dengan sebut mertuanya sendiri. Orang tua suami, mertuanya si istri. Ya. Kita harus mencintai. Jadi anti wahai para istri, cintai, ya, cintai, kasihi orang tua suami anti. Hormati dia sebagaimana layaknya seorang anak menghormati orang tua kandungnya. Harus seperti itu. Ya, tunjukkan rasa hormat, tunjukkan rasa sayang, ya, di hadapan mereka berdua. Tunjukkan sikap-sikap yang menunjukkan kita itu sayang kepada dia. Karena sering sekali ikhwah, kecintaan itu tidak diungkapkan, tapi terlihat dari sikap dan tindak tanduk. Tidak ada gunanya apabila seorang mengatakan dia cinta kepada seseorang, tapi dari tindak tanduknya menunjukkan kebencian. Ya. Jadi tunjukkan sikap kita, walaupun tak sampai dikatakan ibu, saya cinta kepada ibu, tidak harus seperti itu. Tunjukkan dengan perasaan hormat, ya. Kemudian tunjukkan kita senang ketika dia datang. Jangan sampai ikhwah ketika orang tua suami datang kita menunjukkan sikap cemberut, menunjukkan tidak suka dengan kedatangan mertua. Ini masalah besar dalam sebuah rumah tangga. Ya, masalah besar dalam sebuah rumah tangga. Kita lihat ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kisah
tentang kisah Abdullah bin Umar yang bertemu dengan seorang Arab Badui. Kita tahu Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di dusun. Kalau dusun itu di Indonesia orang-orang pedalaman. Kalau dusun dalam bahasa Arab ya kita yang tinggal di padang-padang pasir yang jauh dari kota. Ya. Laqiya Ibnu Umar Arabiyan bitariqi Makkah. Di jalan menuju kota Mekah, Abdullah ibnu Umar bertemu dengan seorang Arab Badui. Fasallama alaihi Ibnu Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh. Lantas Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Insya Allah menunjukkan Abdullah bin Umar itu hormat terhadap orang ini. Setelah itu bukan hanya mengucapkan salam, tapi dia mempersilahkan orang Arab Badui ini untuk naik ke atas keledainya, naik ke atas kendaraannya. Ya. Sementara Abdullah bin Umar turun dari kendaraannya. Orang Arab Badui ini dipersilakan naik, dia turun. Dialah yang memegang tali kekang tuh keledai. Jadi nggak dinaiki berdua. Orang Arab Badui ini dipersilahkan untuk duduk di atas. Kemudian tidak hanya itu, fa'atahu amamatan kanat ala ra'sih. Lantas Abdullah bin Umar dia buka sorbannya dan dia beri sorban ini kepada si orang Arab Badui, menunjukkan betapa hormatnya dia terhadap seorang Badui ini. Ikhwafidin, Arab Badui. Ya kalau kita kan sering menganggap sepele kalau orang-orang yang kampungan, kan sering ya kita ketika ada celaan, kampungan loh begitu. Ini kampungan itu sebuah celaan, artinya orang yang lugu, orang yang nggak mengerti zaman, orang yang gaptek gitu, orang yang tidak mengerti kekinian, kampungan begitu. Ya, tidak mengetahui teknologi mutakhir, itu namanya kampungan. Makanya kalau kalimat kampungan ditujukan kepada seseorang itu sebuah celaan. Ya, bukan sebuah pujian. Makanya nggak ada orang pernah mengatakan kotaan, nggak ada kan? Kotaan lo, nggak pernah. Tapi orang menyebutkan kampungan. Nah inilah begini ikhwatiddin. Umumnya kan kalau orang kampungan, ya kampung datang ke kota, umumnya kan ini seorang yang memang sering mendapat lecehan atau bahan tertawaan. Tapi di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma malah menunjukkan ini seperti orang yang memang terhormat. Dipersilahkan dia naik ke keledai, kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam, lantas dipersilahkan naik ke atas keledainya, dipakaikanlah sorbannya. Sampai sahabat-sahabat yang bersama Abdullah bin Umar mengatakan, qala Ibnu Dinar berkata, qulna lahu, kami berkata kepada Abdullah bin Umar, melihat perlakuan Abdullah bin Umar terhadap Arab Badui ini yang menurut kami itu berlebihan, ya. Apa kami katakan? Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki kamu. Innahumul a'rab, mereka ini orang Arab Badui, orang kampung, begitu, orang dusun. Wa innahum yardawna biyasir, mereka itu diberi sedikit saja sudah ridho, tidak perlu harus perlakuan seperti ini sekali. Ya, kita luan mengucapkan salam, dipersilakan atas kendaraan, dipakaikan serban lagi. Ini berlebihan loh perlakuan seperti ini gitu. Jadi yang bersama Abdullah bin Umar melihat perlakuan Abdullah bin Umar terhadap orang Arab Badui ini, melihat itu berlebihan. Ya, berlebihan. Lantas tapi apa kata Abdullah bin Umar? Ya. Apa kata beliau? Faqal, beliau mengatakan, inna aba hadza wuddan lil Umar bin Khattab. Sesungguhnya ayah orang ini, jadi bukan dia ternyata. Ayah orang ini artinya ayah dari Arab Badui tadi itu, ya. Ayah dari orang kampung itu adalah orang yang dicintai oleh Umar bin Khattab.
Siapa itu Umar bin Khattab? Ayah Abdullah bin Umar. Itu dia. Bayangkan ikhwafiddin. Jadi bukan dia yang dicayangi oleh Umar bin Khattab, ayah dari Abdullah bin Umar, tapi ayahnya ternyata. Lantas apa kata dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abarril bir silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliya. Sesungguhnya termasuk perbuatan baik yang terbaik adalah seorang itu menyambung silaturahmi, ya, menyambung hubungan baik, ya, dengan keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya wafat. Ikhwah, kalau kita sayang, hormat terhadap teman ayah kita dan ayah kita masih hidup, maka itu satu hal yang wajar, ya. Kenapa? Mungkin saja kita katakan ini teman ayah kita, atau kita segan dengan ayah kita. Tapi permasalahannya ketika ayah kita sudah meninggal, ya, ketika ayah kita sudah meninggal, sering kita mengabaikan teman-teman ayah kita. Bahkan jangankan teman ayah kita, keluarga ayah kita pun sering kita abaikan. Saya juga agak heran dengan budaya Indonesia, sebahagian suku, di mana kita itu ikhwah lebih dekat dengan keluarga ibu ketimbang dengan keluarga ayah. Lebih familiar dengan keluarga ibu ketimbang keluarga ayah. Tidak semua, ya, ada beberapa kebiasaan. Jadi ikhwah, kemudian kita ya bersilaturahmi dengan keluarga ayah selama ayah kita masih hidup. Namun ternyata ketika ayah kita sudah wafat, sudah meninggal, kita putus hubungan kita dengan keluarga ayah kita. Karena merasa tidak begitu rapat, ya, tidak begitu dekat dengan keluarga ayah. Demikian, kita lebih banyak hidup, lebih familiar dengan keluarga ibu. Ini kok bisa seperti ini, ikhwah? Makanya bagi pasangan suami istri yang sudah punya anak, ya, jangan jangan terjadi timpang antara keluarga ayah dengan keluarga ibu. Ya, kita yang ngatur anak kita, ya. Kita yang mendekatkan anak kita dengan baik keluarga kita maupun keluarga istri kita. Ya. Ibu-ibu juga begitu, yang punya anak. Jangan dia hanya dekatkan anak-anaknya hanya dengan keluarga-keluarga dia. Sementara dia seperti tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mendekatkan anak-anaknya ke keluarga sang suami. Seharusnya ini imbang, ikhwafiddin. Ya. Bahkan dalam Islam lebih berat kepada keluarga, lebih berat pada keluarga suami. Kan dari keluarga suami ini ada wali-walinya yang bisa menikahkan anak kita. Ya, dari keluarga suami. Kalau kita punya anak laki-laki perempuan, siapa yang bisa menikahkan dia menjadi wali? Kalau kita tidak ada, apakah paman dari keluarga istri? Nggak bisa. Tapi paman dari keluarga ayah, dari saudara-saudara ayah, wali lebih dekat seharusnya. Tapi begitulah ikhwah, sebagian kita begitu, lebih dekat dengan keluarga istri. Oleh karena itu ikhwafiddin, ya okelah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kita harus rubah mindset ini. Ya. Kita dekatkan anak kita dengan baik keluarga istri kita maupun keluarga suami kita. Ya. Jangan ada ketimpangan, ikhwah. Rahimanillahu wa iyyakum. Jadi di sini Abdullah bin Umar menyebutkan satu hadis. Inna min abaril bir. Sesungguhnya di antara perbuatan baik yang terbaik. Insya Allah, ya. Bukan sekedar perbuatan baik, tapi perbuatan baik yang terbaik. Apa itu? Silatar rajuli ahla wuddi abi. Yaitu seorang menyambung
hubungan, ya, tetap menjambung hubungan baik dengan orang-orang, dengan keluarga, orang-orang yang disayangi, orang yang dikasihi, orang yang dicintai oleh ayahnya. Kemudian apakah sampai di situ? Tidak. Ba'da ayyuwaliya, setelah sang ayah meninggal. Bayangkan ikhwatiddin, setelah ayah meninggal. Karena kalau ayahnya belum meninggal, ya umumnya masih ada rasa hormat, masih ada. Tapi biasanya kalau sudah ayah kita meninggal, kita nggak begitu peduli dengan orang-orang yang disayangi oleh ayah kita. Kenapa? Sepertinya nggak ada lagi penghubungnya. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian. Jadi kalau kita mencintai seseorang, ya cintailah orang-orang yang dicintai oleh kekasih kita tersebut. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah, ini merupakan salah satu nasihat ya Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi kepada para istri, di mana dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh suaminya. Apakah itu kedua orang tua suami, apakah itu saudara suami, ataupun teman suami. Dan kalau kita lihat ikhwah, bagaimana Rasulullah SAW menuntun kita untuk bersikap terhadap teman-teman istri kita atau teman-teman suami kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana laqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasilu ahla wuddi Khadijah radhiyallahu anha ba'da mautiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap punya hubungan baik, ya. Menjaga hubungan baik dengan keluarga orang-orang yang dicintai oleh Khadijah. Bayangkan ikhwatiddin, karena Khadijah Masya Allah, ya, istri yang paling beliau cintai secara mutlak. Dibandingkan Aisyah bagaimana? Enggak. Aisyah itu nomor 2. Loh, tadi dikatakan siapa perempuan yang paling dicintai? Rasulullah. Jawabannya adalah Aisyah. Yang hidup maksudnya. Tapi kecintaan beliau terhadap Aisyah, jika dibandingkan dengan kecintaan beliau dengan Khadijah itu jauh lebih, ya, lebih dalam kecintaan beliau terhadap Khadijah ketimbang Aisyah. Bahkan Aisyah pernah berkata, aku belum pernah merasa cemburu seperti aku cemburu dengan wanita yang sudah meninggal. Bayangkan. Maksudnya Khadijah. Karena apa? Sering Rasulullah menyebut kisah beliau, romantika beliau bersama Khadijah. Kenapa? Wanita pertama yang berjuang dengan beliau. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mulai muncul rasa cemburunya karena Rasulullah sering menyebut Khadijah. Khadijah sudah meninggal radhiyallahu anha. Ya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah telah Allah tukar dengan yang lebih baik? Masya Allah. Rasulullah, apa kata beliau? Demi Allah, Allah belum tukar dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Belum ada yang sebaik Khadijah. Langsung dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling beliau cintai. Mengapa sampai begitu dalam cinta beliau pada Khadijah sampai padahal beliau sudah meninggal, sudah wafat? Apa kata beliau? Ya, dia mempercaya aku di saat orang-orang mendustai aku. Allahu Akbar. Dia mengimani ke aku di saat orang-orang mendustai aku. Di saat orang-orang kafir kepadaku. Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Luar biasa. Ya. Perjuangan pertama sekali menyebarkan Islam. Khadijah mendukung Rasulullah, mensupport Rasulullah SAW dengan harta beliau. Khadijah orang kaya raya, ikhwah. Ya. Kalau bahasa kita tajir melintir, Khadijah radhiyallahu anha. Harta beliau dia gunakan, diberikan kepada Rasulullah untuk berdakwah menyebarkan Islam. Allahu Akbar. Makanya cinta beliau kepada Khadijah tak terperi, gitulah bahasa kita. Ya, selalu beliau ingat. Sampai-sampai ikhwah, Khadijah itu punya kakak atau adik yang bernama Halah.
Suara halah itu persis seperti Khadijah. Dan wajahnya juga persis seperti Khadijah. Jadi kalau ada halah datang ke rumah beliau, ya, Assalamualaikum, apa kata beliau? Allahumma hiya halah. Ya Allah, dia itu halah. Artinya ketika mendengar halah itu teringat dengan Khadijah radhiyallahu anha. Insyaallah ya. Udah. Lantas bagaimana cara beliau mencintai Khadijah setelah Khadijah wafat? Dia menjalin hubungan baik, tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga-keluarga orang yang dicintai oleh Khadijah. Insya Allah. Dan bagaimana cara beliau melakukannya? Ini dia, kita lihat. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana rubbama dhabaha syad summa yaqta'uha a'dha'an. Dengan cara terkadang beliau menyembelih seekor kambing. Lantas beliau sengaja memotongkan bagian dari kambing tersebut, ya, mengambil sebahagian dari kambing tersebut, a'dha, ya, apakah anggota badan dari kambing tersebut, kemudian diapain? Tsumma yab'atsuha fi asdiqai Khadijah. Lantas Rasulullah mengirimkan sebagian daging kambing ini ke teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Begitu cara orang mencintai, ikhwah. Jadi bukan hanya orang yang kita cintai yang kita kasihi, tapi juga orang-orang yang dicintai oleh kekasih kita. Itu baru namanya seorang pencinta ulung. Benar-benar dalam kecintaannya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebenarnya seberapa penting sih mencintai orang-orang yang kita cintai? Mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Karena sering terjadi, ikhwah. Kalau tidak seperti ini, kita akhirnya bermasalah dengan orang yang kita cintai. Ya. Di sini ada disebutkan sebagai contoh. Saya bacakan kalimatnya. Wa khassatan al-um. Ya. Terutama ibu. Ibu mana ini? Ibu si suami. Faqad jarat adatin nisa min qadimiz zaman wa hadith 'ala al-harbi ashwa'i baina az-zawjat wa ummahatiz azwaj. Ya. Dan sudah sering terjadi kebiasaan kaum wanita dahulu sampai sekarang. Apa itu? Adanya perang dingin antara istri dengan mertuanya. Jadi antara istri dengan orang tua suami. Dan memang sampai sekarang kita sering mendengar. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga terjadi. Ustadz, bagaimana kalau mertua saya begini-gini? Yang nanya istri. Dia mempertanyakan tentang mertuanya, yaitu ibu sang suami. Yang dianggap buat masalah dalam rumah tangganya. Demikian. Akhirnya terjadi harb, yaitu perang dingin. Ya, kita nggak bicarakan masalah apakah kesalahan muncul dari sang istri ataukah kesalahan muncul dari sang mertua, karena itu bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Tapi ikhwah rahiminallah wa iyyakum, ya, kejadian seperti ini seharusnya sangat dihindari. Ya, kejadian seperti ini seharusnya sangat dihindari. Jangan sampai anti sebagai sosok seorang istri yang solehah bermasalah dengan ibu suami anti. Allahu Akbar, ini masalah besar. Ya. Lebih parah lagi kalau anti yang menghasut suami sampai membenci ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan tipe seorang istri yang benar. Bukan seorang istri yang solehah. Ya. Karena ketahuilah ikhwah, ketika terjadi clash, diskomunikasi antara istri dengan orang tua suami, ya, seharusnya dia harus berupaya untuk memperbaikinya. Demikian. Bukan malah menghasut sang suami untuk benci dengan ibunya. Dan memang juga ini peran suami sangat penting. Jangan sampai dia terhasut dengan hasutan istrinya. Seberapapun hebat kecintaan dia terhadap sang istri, namun perlu diketahui
bahwasanya ibu adalah ibu. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, man ahaqqun nas birrojul. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak, a'zam hak, yang paling besar haknya terhadap seorang laki-laki? Siapa yang jawab Rasulullah? Ummu, ibunya. Ya. Bukan istrinya, tapi ibunya. Dan ingat lagi, wahai para ummahat, wahai para istri, wahai para akhwat yang sudah memiliki seorang suami, bahwasannya apapun ceritanya, hubungan antara ibu dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, anak dengan saudara-saudaranya, suami dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan abangnya, dengan ayahnya, dengan ibunya, itu hubungan yang tidak boleh diputus dan tidak bisa diputus. Karena kalau sampai putus, berarti jatuh pada dosa besar. Tetapi istri bisa diputus. Ya. Ketika sang istri bersikap durhaka, berbuat durhaka terhadap suami, melawan kepada suaminya, suami bisa putus, kita cerai, selesai urusan. Tetapi ketika orang tua kita melihat orang tua kita, misalnya nggak sholat, misalnya, na'udzubillah min dzalik, bisa kita katakan, Pak, kita putus antara ayah dan anak. Oh, nggak bisa. Ya. Ingat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu berupaya dengan sekuat tenaga mengajak kamu untuk mensekutukan Allah dan kamu tidak tahu masalah itu, ma laisa laka bi ilm, kamu tak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kamu taati kedua orang tua tersebut. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu tetap wajib untuk bersikap baik kepada kedua orang tuamu. Demikian. Ya. Itu orang tua yang kafir loh. Orang tua yang kafir. Murtad dia misalnya. Apakah boleh seorang anak bersikap kasar kepada orang tuanya? Tidak, haram hukumnya. Tapi kalau dengan istri bisa diputus. Ya. Makanya hubungan dengan istri itu rapuh ketimbang hubungan dia dengan orang tuanya. Ya. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, wahai para istri, ya, jika ada hubungan komunikasi yang kurang bagus dengan mertua, bersikaplah mengalah. Ya. Banyaklah mengalah dan berupayalah untuk mencintai mertua. Berupayalah untuk mencintai, menyayangi keluarga sang suami. Apalagi jangan sampai kita menjadi penyebab permasalahan antara menantu dengan mertuanya. Jangan sampai kita menjadi penyebab rusaknya hubungan, apalagi terhadap anak dan ibunya. Kemudian ikhwafidin, ada sebuah syair Arab, ya. Ini memang syair ini kalau kita katakan betul-betul syair yang rusak. Karena pesan-pesan di dalamnya itu pesan-pesan yang tidak boleh dilaksanakan. Ya, mengingat karena seringnya terjadi percekcokan, adanya dari dulu sampai sekarang tidak akurnya antara menantu dengan mertua. Menantu di sini maksudnya istri dengan orang tua ibu sang suami. Kalau istri dengan bapak suami itu jarang terjadi, sangat jarang. Ya. Tapi yang sering terjadi muncul permasalahan antara istri dengan ibu sang suami. Kita nggak tahu apa sebabnya, apakah dikarenakan ya namanya juga anak yang tadinya bersama si ibu, dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, ya,
dia selalu patuhkan ibunya, dekat dengan ibunya. Setelah besar ternyata dia mencintai seseorang. Ada orang lain yang dia cintai selain ibunya. Ya terkadang muncul juga sih yang namanya cemburu. Bisa terjadi itu, ikhwatiddin. Tapi sebagai istri harus paham tentang masalah ini. Kalau ternyata mertuanya cemburu dengan dia, ya, dengan dia si istri, karena apa? Ternyata anaknya juga mencintai orang lain seperti istrinya, ya istrinya ini, seperti contohnya istrinya, maka si istri harus paham dengan kondisi seperti itu. Ya wajar. Kenapa? Ini anak dia. Dia yang mandung, melahirkan, menyusui, membesarkan sampai sudah jadi sukses, ya. Sudah jadi sukses atau mungkin sudah jadi kaya raya atau sudah terkenal. Kemudian dia mencintai orang lain. Sehingga perhatian si anak juga tertumpah pada orang lain. Yang tidak pernah mengandungnya, yang tidak pernah menyusuinya, yang tidak pernah melahirkannya, yang tidak pernah mendidiknya. Tahu-tahu sudah siap jadi. Jadi suaminya itu dia dapat itu sudah siap jadi. Tidak pernah dia mendidik. Ini orang tua kan mendidik dari awal dengan suka dukanya. Dengan kesabarannya luar biasa. Jadi kalau si ibu cemburu dengan si anak, cemburu dengan istri si anak, laki-lakinya, ya ini harus dimaklumi. Jangan ditanggapi dengan emosional, tidak dibolehkan. Itulah di antara penyebab. Atau mungkin si istri melihat anak suaminya sangat sayang kepada emaknya. Ada duit, emaknya dikasih. Ada duit, emaknya dikasih. Ada proyek lebih, emaknya dikasih. Si istri tidak boleh cemburu dengan masalah itu. Apalagi dia katakan, bang, kenapa kok emak abang aja yang bang kasih? Kenapa emakku enggak? Enggak. Dia enggak berkewajiban untuk memberi nafkah emak mertua dia. Ibu daripada si istri. Selagi nafkah sang anak, sang suami sudah dia berikan cukup kepada istri, maka itu urusan dia dengan emaknya, dia memberi berapa. Demikian. Tidak ada hak istri untuk mengatur-ngatur si suami. Itu hak dia dengan emaknya. Misalnya berapa? Misalnya uang belanja untuk 1 bulan berapa? 4 juta, 5 juta ya? Ini 5 juta. Dia gajinya tuh 10 juta misalnya, dikasihnya emaknya 4 juta. Boleh nggak? Boleh. Ya, nggak masalah. Ya. Dan istri nggak boleh ngatur-ngatur dalam masalah ini. Itulah ikhwatiddin. Karena sang suami laki-laki dan orang yang paling berhak terhadap si laki-laki, yang paling a'zam, yang paling besar haknya adalah ibunya. Demikian. Mari kita lihat, karena memang seringnya terjadi cekcok antara istri dengan emaknya suami. Apa kata orang Arab? Alaiki. Ini maksudnya saya bacakan ada yang seperti ini begitu. Ada yang seperti ini penganjurannya. Alaiki ya sayyidatal banat. Wahai para pemimpin wanita, hendaklah kamu melakukan hal-hal berikut. Maksiyatuz zauji ila mamat. Yaitu hendaklah kamu durhaka kepada suamimu hingga mati. Astagfirullah. Gimana ini? Ya. Masa syairnya itu menyuruh sang istri supaya terus mendurhakai suami sampai mati. Kemudian wadawimi ghiratahu wasyatmahu. Teruslah kamu menunjukkan rasa cemburu dan mencela sang suami. Astagfirullah. Wa qatili fi kulli yawmin ummah. Dan tengkari setiap hari ibunya. Allahu Akbar. Ibunya pun ditengkari. Ya. Wa ba'idi ma bainaha wa bainahu. Pisahkan, jauhkan antara suamimu dengan ibunya. Wa ayanaha faskhini ainahu. Panaskan mata suami dan mata ibunya. Artinya provokasi, diprovokasi. Sehingga hubungan sang suami tidak baik dengan hubungan istrinya, dengan ibunya. Jadi ternyata ada ikhwah fiddin. Sebagian masyarakat ya yang memang seperti itu pula wasiatnya kepada para istri. Dan tidak boleh seperti ini ikhwah. Ya. Tidak dibolehkan seperti ini. Ada lagi syairnya. Ketika seorang ibu memberikan wasiat kepada anaknya Barroh namanya.
Usitu min barrata qalban hurran. Aku mewasiatkan kepada si Barrah hati yang merdeka. Bil kalbi khairan wal hamamati syarran. Hendaklah dia berbuat baik kepada anjingnya dan bersikap buruk terhadap ipar-iparnya. Astagfirullah. Watas ami dorban laha wajarron. Ini hamati ini bisa juga mertua ya. Dan hendaklah kamu terus memukulinya dan menyeretnya. Hatta tara hulwal hayati murron. Sehingga dia merasakan manisnya hidup menjadi, dia merasakan hingga manisnya hidup dia rasakan menjadi pahit. Ada yang seperti ini ikhwah. Ya tentunya ini bukan satu hal yang dibolehkan dalam agama kita. Demikian ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ustadz, kami tidak bisa mencintai ibu mertua, misalnya begitu. Ya, ini bagaimana? Memang ikhwah yang namanya kecintaan, ya, kecintaan dalam hati itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan dengan mertua. Masih ada para istri yang sudah menikah, mungkin bukan hanya setahun 2 tahun, sudah belasan tahun, tapi sampai sekarang belum tumbuh rasa cintanya kepada sang suami. Ada. Saya pernah mendengar pertanyaan ini dari seorang istri. Kita tidak tahulah apa permasalahannya. Iya, mungkin ada 1-2 diungkapkan permasalahannya. Itu dengan suami, orang terdekat dia, teman tidur dia, orang yang setiap hari memberinya nafkah. Tapi ternyata sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, belum tumbuh rasa cinta di hatinya terhadap sang suami. Demikian juga halnya, ya kalau sedang dengan sang suami saja seperti itu, gimana lagi dengan mertua? Ya, ikhwah, memang kalau terjadilah seperti ini sebenarnya musibah yang sangat besar, berat ya untuk sebuah rumah tangga. Bagaimana mungkin sang istri belum bisa mencintai sang suami sudah belasan tahun berumah tangga, atau sebaliknya sang suami sudah bertahun-tahun menikah dengan sang istri seorang wanita tapi dia belum bisa mencintainya. Bisa seperti itu, ada ya. Dan ini realita, kejadian, bukan dongeng, ada. Kita tidak tahu permasalahannya. Ya di antaranya biasanya karena masih teringat mantan-mantannya, na'udzubillah min dzalik. Ya, memang setan selalu begitu ikhwafiddin. Terhadap sesuatu yang jelas halal, ya, yang kalau kita mencintainya itu akan dapat ibadah, pahala ibadah. Setan berupaya menggerus ini. Kalau bisa jangan sampai cinta. Mencintai sang istri ikhwah atau mencintai sang suami, ini kan sebuah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, lam ara mutahabbaini mislun nikah. Aku belum pernah melihat ada 2 orang yang saling mencintai seperti kecintaan 2 orang yang sudah menikah. Tapi ternyata di sana ada yang seperti itu. Tak mencintai suaminya atau dia tak mencintai istrinya. Ini sudah campur tangan setan, berupaya. Taib ikhwafiddin, gimana kalau kami tidak sampai sekarang Ustadz belum bisa mencintai ibu mertua? Ngan suaminya dia cinta, ya. Tapi ngan mertua, ya Allah Ustadz gak bisa nengok wajah ibu mertua tuh rasanya Ustadz macam aduh mau tak ludahkan aja misalnya begitu ya. Saking bencinya dengan ibu mertuanya. Jadi bagaimana ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika ternyata kamu ada permusuhan dengan yang lain, maka
ka'annahu waliyun hamim. Bersikaplah kamu seolah-olah kamu adalah teman yang sangat akrab. Demikian. Iya, karena belum ada rasa cinta kepada ibu mertua, maka jangan sampai kita menunjukkan kebencian, kecemberutan. Ibu mertua datang, kita nggak mau ketemu dengan ibu mertua. Ibu mertua datang, kita cuci piring yang tadinya tak bersuara, ini mulai bersuara. Gelundung. Menunjukkan protes demo terhadap ibu mertua yang datang. Ibu mertua sudah lanjut usia, dia merasa nggak suka. Kok seperti ini menantu. Lihat wajahnya cemberut. Nggak dibolehkan. Ya. Walaupun anti belum bisa menerima ibu mertua, Allah, sekali lagi kita nggak bicara masalahnya apa ya, karena masalah itu banyak saja terjadi. Namun yang penting sikap kita bagaimana, sikap seorang istri bagaimana terhadap ibu mertuanya. Maka sikapnya ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah dia adalah seorang yang sangat akrab dengan dia. Maksudnya bagaimana ikhwafiddin? Anna idharana li husni, yaitu idharul husni, kita nampakkan perbuatan baik, ya. Jangan kita nampakkan kita posisi kita seperti musuh mertua, jangan. Nampakkan sikap kita, berupaya tetap bersikap baik, kita hormati mertua, ya. Kita kita muliakan dia, salam dia, pegang tangannya, cium tangannya, cium keningnya, demikian. Tunjukkan rasa hormat. Ya semoga dengan seperti ini sedikit demi sedikit rasa benci, ya rasa tidak suka itu bisa hilang dari hati kita. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menumbuhkan cinta itu tadi. Tapi Ustadz, ibu mertua saya masih benci dengan saya. Udah, biarkan itu urusan dia. Yang penting anti tunjukkan sikap hormat, memuliakan mertua. Jadikan posisi anti seperti anak kandung dia. Bagaimana anak kandung terhadap orang tua kandungnya? Ya, menghormati, memuliakan, cium tangannya, peluk dia, ya, kasih dia hadiah, dihormati dia. Begitu seharusnya, ya. Walaupun dalam hati belum bisa mencintai, ka'annahu waliyun hamim. Demikian. Dan memang Allah katakan wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Enggak ada yang bisa membuat seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Jadi apakah anti mau menjadi seorang yang bersabar atau tidak? Jadi seorang istri yang solehah ataukah tidak? Ya, makanya sekali lagi berupaya untuk mencintai. Kalaupun belum bisa cinta dalam hati, bersikaplah seperti orang yang mencintai dia. Bukan hanya ibu mertua, ayah mertua dan keluarga sang suami. Hormatilah dia. Jangan sampai anti menjadi penyebab permusuhan antara suami dengan adiknya. Ya, jangan sampai antara suami dengan kakaknya. Ikhwah, antar abang adik, kakak adik bertengkar, ya. Itu sudah dari dulu terjadi. Tapi pertengkaran mereka nanti sebulan 2 bulan nanti balik lagi, baik lagi. Jadi jangan anti sebagai istri memperbesar gap itu. Ya bahasa kita sekarang antar adik kakak biasa bertengkar balik. Kan begitu biasa itu. Ya, nanti ngambek, nanti balik lagi, sayang lagi adiknya, adik namanya, abang namanya, kakak namanya. Setengkar-tengkarnya balik lagi. Jadi jangan istri menambah permasalahan. Ketika sang suami, aduh kakak saya ogin, iya betul bang, memang kakak abang tuh kurang ajar sekali. Ya udah abang gak usah kesana lagi. Jangan seperti itu. Seharusnya anti sebagai suami memperbaiki hubungannya. Bang, abang harus sabar lah bang. Itu kan kakak abang, gak boleh putus silaturahmi. Begitu seharusnya. Jangan malah menambah masalah. Ya, jangan nambah masalah. Adik abang bertengkar biasa, adik kakak bertengkar biasa, nanti balik lagi. Sejak kecil mereka sama, sejak kecil mereka bareng. Ada ya, sudah ada masalah, nanti balik lagi, bagus lagi, begitu. Itulah adik abang namanya, sedarah. Demikian. Jadi dalam masalah ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi para istri nih, ya,
walaupun dia belum bisa mencintai keluarga sang suami, teman-teman sang suami, tapi perlihatkanlah dia suka. Ya, perlihatkan dia suka. Datang teman suami, jangan perlihatkan rasa tak suka. Teman suami datang, Masya Allah dia gembira sekali. Ya, sangat gembira dengan teman akrabnya datang. Dia menyambut dengan gegap gempita, dengan wajahnya sangat ceria. Datang kita sebagai istri, melihat dengan wajahnya cemburut, tak suka dengan kedatangan teman suami. Jangan seperti itu. Ya, nanti akan mengakibatkan suami tak suka dengan si istri. Iya Ustadz, mereka kalau sudah datang banyak menghabiskan waktu. Demikian. Bicara baik-baik dengan sang suami. Jangan membenci. Ya, jangan membenci. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi judul kita ini yaitu mencintai, min hubbuz zauj, di antara tanda mencintai suami adalah hubbu man yuhib, yaitu mencintai orang yang dicintai sang suami. Ikhwah pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya. Kita sampai pada nasihat yang ke-6. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi siapa yang ingin bertanya silahkan layangkan pertanyaan Anda di pesan singkat di nomor WhatsApp 0895 6113 27778. Baik, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fika Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah dari Sukabumi. Pertanyaan di luar tema Ustadz. Di masa Covid seperti sekarang ini pendapatan keluarga menurun drastis. Terus kita masih ada uang simpanan yang insya Allah kalaupun mau berkurban masih bisa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana baiknya? Apakah tahun ini berkurban atau tidak ya Ustadz? Jazakallah khairan wa barakallah. Afik barakallah. Mengenai berkurban, ya. Mengenai berkurban, ikhwah, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang menyebutkan hukumnya wajib. Berdasarkan sebuah hadis, man yajida si'atan falam yudhi falyaqrabanna masajidana. Barang siapa yang mendapatkan kemampuan, dia menemukan dirinya, dia mampu namun gak berkurban, jangan datang ke masjid kami, maksudnya ke musola. Jangan ikut sholat id bersama kami. Ini salah satu dalil yang dijadikan hukum wajibnya berkurban. Namun ikhwah, dalil ini masih ditinjau, masih banyak peninjauan. Pertama, banyak para ulama yang mendoifkan hadis ini. Yang kedua, ya, kalau hadis ini sahih, kita jadikan itu sebagai dalil. Namun kan hadis ini seandainya hadis tadi sahih, tentunya keterkaitan hukum berkurban dikaitkan dengan apa? Dengan sholat id. Yang dia punya kemampuan, jangan dia, tapi nggak berkurban, jangan dia ikut sholat bersama kami. Berarti terkait dengan hukum sholat id. Sementara sholat id itu sendiri, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan sunnah muakkad, dan sebagian lagi menyebutkan wajib. Jumhur mengatakan nggak wajib. Ya. Jumhur ulama menyatakan nggak wajib. Demikian juga berkurban. Ya. Jadi kalaupun ini dijadikan dalil, kalau dalilnya sahih, ya, itu juga bisa menjadi dalil bahwasanya berkurban tidak wajib. Makanya jumhur para ulama menyatakan berkurban itu nggak wajib. Ya, sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Demikian. Abdullah bin Mas'ud pernah sengaja nggak berkorban untuk memperlihatkan kepada tetangga bahwasanya itu tidak wajib. Demikian. Umar bin Khattab, Abu Bakar juga pernah tidak berkorban.
Jadi intinya bahwasanya berkorban itu tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya uang simpanan untuk berkorban, mana yang lebih kita utamakan? Apakah kita korban atau kita sengaja simpan ini untuk siap-siap? Mana tahu? Ya, mana tahu? Ikhwah, kalimat mana tahu kita butuh suatu hari nanti ke depan, makanya ini tabungan siap-siap. Ya. Inilah juga yang dijadikan alasan orang yang bakhil. Mengapa dia nggak mau mengeluarkan zakatnya? Mengapa dia nggak mau mengeluarkan infaknya? Kenapa? Dia menabung, mana tahu nanti bulan depan dia fakir begitu. Seolah-olah dia yang mengatur rezekinya. Jadi ikhwah, ya, kalau memang itu simpanan dan dan dia yakin bahwasanya, dan memang harus yakin Allah yang memberi rezeki, Allah yang akan memudahkan rezekinya, maka silahkan dia berkorban. Demikian, silahkan berkorban. Kecuali kalau memang sudah nggak ada lagi kecuali itu, sementara keluarganya butuh nafkah, maka dia utamakan untuk nafkah keluarga. Itu dia, itu lebih utama ikhwah, karena ya, menafkahi keluarga hukumnya wajib. Menafkahi keluarga hukumnya wajib. Yunfik adzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seorang suami itu, kepala rumah tangga, menginfakkan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Itulah dia wajib hukumnya. Korban tidak wajib. Makanya dia timbang-timbang ini. Kesimpulannya bahwasanya apabila memang dia tidak punya dana, apabila dana yang dia punya itu hanya untuk nafkah keluarga, tidak bisa untuk korban, maka dia utamakan nafkah untuk keluarga. Tapi kalau nafkah keluarga sudah ada, uang simpanannya inilah, ya tabungan ini, ya mana tahu nanti ada nafkah yang nggak cukup misalnya, kita nggak tahu rezeki ke depan, maka dia sebaiknya dia berkorban, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai kedepannya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki si penanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan, melimpah ruahkan rezeki si penanya, ya, karena dia telah berkorban, menggunakan dana simpanan untuk berkorban. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya. Sebelum mengenal sunnah, saya selalu ucapkan kata cerai. Kalau bertengkar sama istri, apakah jatuh talak kepada istri saya? Mohon pencerahannya Ustaz. Jatuh. Ya. Kalau dia menyatakan jelas kalimat ku ceraikan, dek kita bercerai, atau kamu abang talak, maka jatuh. Tapi saya nggak tahu Ustaz, tahu nggak tahu tetap jatuh. Makanya jangan main-main dengan kalimat talak itu. Ya, nggak bisa main-main. Makanya seorang suami, seorang laki-laki kalau dia mau menikah, dia harus paham ini hukum talak-talak ini. Dan sayangnya ada kaum muslimin, masih banyak kaum muslimin nggak ngerti. Talak itu 3 kali aja jatahnya. Dia kira kalau dia tengkar, kemudian dijatuhkan talak, dia katakan itu talak tidak sah. Kenapa? Dia emosi. Kalau kita tanyakan, mana ada orang yang mentalak istrinya dalam keadaan nggak emosi? Habis makan malam, minum teh, kemudian adik abang cerai ya. Itu orang blow on begitu kalau mencerai istri dalam keadaan romantis. Ya orang mentalak istri dalam keadaan ya marah. Demikian. Jadi ada orang-orang mengira kalau kita mentalak istrinya, seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan marah, maka nggak dihitung. Siapa bilang? Selama marahnya itu masih waras, ya, masih dia paham dengan apa yang terjadi di sekitarnya, maka jatuh talaknya. Jadi kalau sering ucapkan talak, ya hitung saja, hitung, ya, dihitung. Kalau ternyata sudah 3, pisah. Daripada nanti zina terus. Demikian ikhwah. Kecuali kalau talaknya, ku talak, kau talak 10 misalnya. Saking bodohnya tentang masalah talak, 10 dia bilang. Padahal hanya 3.
Kalau dia mentalak 3 talak, 5 talak dalam satu majelis, maka yang jatuh itu hanya 1. Ya, yang jatuh hanya 1. Tapi kalau dia talak, kucerai kamu ya, Dek. Jatuh talaknya. Nanti rujuk lagi. Nanti seminggu kemudian tengkar lagi, kucerai kau. Kemudian balik lagi, sebulan kemudian tengkar lagi. Gara-gara makanan yang kurang pedas saja. Kamu ini makanan kurang pedas, cerai. Begitu. Bisa seperti itu, masalah-masalah yang sepele. Ya. Maka para suami ini yang bertanya, hitung-hitung berapa kali sudah talaknya. Kalau sudah 3 kali, bisa, nggak bisa. Ustadz kami nggak tahu, makanya harus tahu. Belajar dulu sebelum kawin, gitulah kira-kira. Dengar tuh klinik pernikahan. Ya. Jadi jangan sembarangan nikah gitu aja. Pelajari. Talak itu harus dipelajari. Jadi jangan dikira ketika kita belajar talak, ya, lantas konotasinya kita harus mempraktekkannya mentalak ke istri. Enggak. Supaya apa? Kita bisa mewanti-wanti. Seperti Hudzaifah bin Yaman ketika dia berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang yang baik-baik, aku bertanya tentang yang buruk-buruk. Makhafatan ayyudrikani, aku khawatir nanti aku jatuh pada yang buruk tersebut. Jadi kita belajar talak itu bukan untuk mempraktekkan, tapi untuk berhati-hati. Jangan sampai kita sembarangan mengucapkan talak. Nah, jadi ini ikhwah yang bertanya ini, ya, tolong dihitung. Demikian, ya. Kalau sudah lebih daripada 2 kali atau 3 kali, pisah. Demikian. Kecuali tadi itu, kalau dia talak dalam satu majelis, maka jatuh hanya 1. Bismillah, afwan Ustaz, Ana mau bertanya, sejauh manakah hormatnya seorang suami kepada orang tua istri? Ayah istri yang telah menikah lagi karena istri pertamanya telah meninggal, karena suami selalu melarang istrinya bersilaturahmi pada ayahnya. Bahkan istri dilarang memberikan uang kepada ayahnya. Mohon pencerahannya Ustadz, syukron, dari hamba Allah di Jawa Barat. Mengenai ayah kandung, ya, jangankan ayah kandung, ikhwah, ayah tiri pun tidak bisa diputus, ya, apalagi ayah kandung. Demikian. Oh, dia Ustadz sudah nikah lagi dengan wanita lain, nggak ada masalah, ya, itu hak dia menikah lagi dengan wanita lain. Jadi bagi seorang anak perempuan, ya, dia tidak boleh memutus hubungannya dengan ayah kandungnya. Tidak boleh dia putus. Walaupun si ayah sudah menikah lagi dengan orang lain. Tapi Ustadz, bagaimana kalau seandainya suami yang melarang? Ingat kaidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ditanya, a'dhamun nas 'alal mar'ah haqqan. Ya. Orang yang paling besar haknya terhadap seorang wanita. Apa jawab Rasulullah? Zaujuha, suaminya. Lau kuntu amiran ayyasjuda ahadan li ahadin la amartu imra'atan antas dari zaujiha. Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh orang sujud kepada orang lain, maka yang pertama aku suruh sujud adalah istri kepada suaminya. Itu dia. Jadi kalau sang istri disuruh oleh suaminya, "Dek, kamu jangan ke sana." Maka istri taat kepada sang suami. Demikian. Istri taat pada sang suami. Kalau dia sekedar tidak boleh ke sana. Tapi kalau dia katakan putus hubunganmu dengan ayahmu, nggak boleh taat. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bolehnya dia ke tempat ayahnya, itu kan tidak harus dia memutus silaturahmi. Untuk menghubungkan silaturahmi itu, ikhwafiddin, bisa dengan HP, dengan telepon, demikian. Ya. Dia kan menyuruh jangan ke sana. Tapi kalau dia katakan putuskan hubunganmu sama sekali dengan ayahmu, baru nggak boleh taati. Nah,
Jadi oleh karena itu ikhwah, ini si istri kalau dia melarang bersilaturahmi saja, bersilaturahmi di sini maksudnya bertandang ataupun mengunjungi ayahnya, taati suami. Tapi tetaplah banyak berkomunikasi dengan ayah. Jangan sampai putus juga silaturahminya. Silaturahmi di sini hubungan komunikasi, hubungan baiknya jangan diputus. Kemudian Anda wahai seorang suami, nggak layak seorang suami yang melarang-larang istrinya untuk pergi ke rumah orang tua kandungnya kecuali untuk satu maslahat. Ya, kecuali untuk satu maslahat. Kalau si istri ingin berbakti kepada orang tuanya, nggak boleh seorang suami melarangnya. Kalau akhirnya ya sang istri nggak bisa berbakti kepada orang tuanya, gara-gara suami, itu suami yang menanggung dosanya. Demikian. Ya. Pertanyaan kedua, sejauh manakah seorang anak laki-laki hormat kepada ibu tirinya, bukan ibu kandungnya? Hormat dia terhadap ibu tirinya sebatas kerabat. Karena ibu tiri tidak bisa memposisikan dirinya sebagai ibu kandung. Dan di dalam Islam juga, ibu tiri tidak dikatakan Makanya kalau kita lihat dalam literatur bahasa Arab, disebut apa? Ibu tiri. Zaujatul ab. Istri ayah, bukan dikatakan. Ya. Oleh karena itu ikhwah, ya, posisi ibu tiri nggak sama dengan posisi ibu kandung. Demikian. Misalnya ibu tiri yang mengatakan, "Nak, kamu kemarilah sebentar, bantu ibu." Kata anaknya, aduh Umi, saya sibuk ini nggak bisa. Dia nggak berdosa. Tapi kalau ibu kandungnya nggak bisa, dia datangi. Itu dia. Jadi posisi ibu kandung nggak bisa ditempati dengan posisi ibu tiri. Haknya, ya, yang dikatakan Rasulullah tadi, yang paling besar hak seorang laki-laki itu, orang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki itu adalah ibu kandung. Makanya kalau seorang anak dia dia meninggal, ibu kandungnya yang dapat, ibu tiri nggak dapat. Demikian. Jadi gimana Ustaz, kita abaikan ibu tiri? Enggak. Dia punya hak, tapi haknya sebagai hak kerabat terdekat. Tidak sama seperti ibu kandung. Ibu kandung itu paling dekat dengan kita kaum laki-laki. Sampai 3 kali lebih dekat, lebih besar hak seorang ibu dalam masalah kebaikan kita, ya, mendapatkan kebaikan kita ketimbang ayah, sampai 3 kali kan? Ketika seorang bertanya, "Man ahakun nas bihusni suhbati?" Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan pergaulan baikku? Rasulullah menyebutkan 3 kali. Ummuka, summa man, siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu, summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Baru keempat, summa man, siapa lagi Rasulullah? Abuka. Tanya lagi, summa man, siapa lagi Rasulullah? Al-aqrab, yang dekat dan yang terdekat. Demikian. Jadi sekali lagi, ibu tiri tidak bisa menempati posisi ibu kandung. Ibu tiri bukan diabaikan, tapi posisi dia sama seperti kerabat-kerabat terdekat. Demikian. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.